berhenti, mau pergi gitu. Kayak udah kayak capek banget. Itu Lu pertama mau kali ya teriak. Hai, barengan sama gue Feve Adeline, kita bakal bahas banyaknya stereotype yang menyebalkan, memuakan di Indonesia dengan puluhan stigma yang sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih. Gue akan bawa banyak tamu ke tempat ini, dimana mereka akan ngafe bareng sama gue, ngadu sama Feve soal stereotype yang nempel di mereka, tapi mereka bisa overcome dengan sangat baik. Mereka bisa keluar dari stereotype yang sebenarnya negatif menjadi sosok yang sangat positif. Tamu pertama gue di ngafe kali ini adalah Patricia Ranieta. Ada penonton goyangan ya di podcast kita ini. Rani, Ya. she's very well known sebagai dulunya former dari Jejak Petualang, Betul, menjadi host. betul. Ya walaupun dia begini bentukannya kayak lady, tapi aslinya dia udah berapa gunung yang lo taklukin? Aduh, nggak taklukin kayak nggak banyak sih kalau naklukin mah Feve. Suka rendah hati, suka rendah Beneran hati. belum banyak dibanding anak-anak gunung lainnya. Oh, Pak. oke. Beneran. Tapi mostly buat kerja. Buat gunungnya. kerja, udah mana aja yang paling top notch? Paling di Indonesia, Rinjani, luar negeri, Kilimanjaro, Afrika. Waduh. Tertingginya Afrika. Iya, ya ampun. Itu. Di atas sana nggak ada abang-abang cuanki yang jualan gitu Nyari, ya? abang permisi mana nih? Duh, lapar. Gue kayak nggak sanggup kalau gunung. Tapi happy ya, walaupun Happy gue lah. pantai banget, lo gunung banget, tapi kita bisa get along. Dan dia juga penyiar di Gen FM. Happy sekali karena bisa barengan sama Rani, orang yang gue rasa nggak cuma gue yang harus dapat sesuatu dari Rani, tapi juga yang lagi nonton di sini. You know what? She is a really broken product from a broken home Iya. family. Tapi stigma di mana produk broken home udah pasti broken tidak berlaku pada Rani sepertinya nih, karena dia sukses banget, dia bisa overcome semua itu. Tapi Ran, sebenarnya lo umur berapa tuh kejadian itu, Ran? Anyway, takut banget karena aku nggak pernah ngomong ini sama sekali ya sama orang-orang ya. And it's very terima kasih banyak karena lo percaya sama gue. Tapi aku sama Rani udah sering banget deep talk, memang kita udah Yeah. sering banget ngebahas banyak hal. Banyak hal juga yang diaduin ke gue, tapi gue rasa yang ini tuh gue bahkan gak percaya Ran, lu sebroken itu. Kayak, hah, masa sih Ran lu broken? Orang lo keren banget, oh my god gitu loh. Kayak nggak ada muka-muka depresi, nggak ada muka-muka bengong kebanyakan mikir kenapa hidup gue begini. Enggak, you're very cheerful, playful, dan kayaknya grateful for everything that you do and you have in your life gitu. Jadi itu kapan sih Ran kejadiannya? Kejadiannya ya, jadi ya mami aku menikah sekitar aku umur 3 atau 4 tahun lah ya, mereka berpisah. Oke. Tapi makanya setiap orang bilang kayak tenang, anak kecil tuh nggak ngerti gitu. Masalah, anak kecil ngerti, anak kecil tahu. Makanya kalau misalnya ada anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun mana ngerti kalau orang tuanya terjadi sesuatu gitu. Aku ngerti, aku masih punya memori itu. Astaga. Masih punya memori papi mami aku misalnya berantem, atau misalnya ketika mereka berantem aku dibawa papi beli es krim ke warung gitu, atau kayak momen-momen pergi dari rumahnya tuh inget. Umur 3-4 tahun? Jadi aku ingat. Jadi makanya ketika orang bilang anak kecil tuh nggak inget. Wow. Kayak jangan meremehkan kekuatan ingatan anak kecil, karena nggak tahu ya, aku nggak tahu anak lain tapi aku ingat. Terus ketika aku umur 4 tahun ya udah akhirnya mami aku menikah lagi dengan papiku yang lain, which is kayak orang yang sangat baik ya. Aku beruntung di situ sih, bukan yang kayak ayah-ayah tiri gitu. Enggak mau apa-apa hidup lo ya? Enggak mau apa-apa banget. Baik ya. Sangat baik gitu kan, sangat menerima aku ya kan. Terus habis itu ya udah lahirlah adik-adik aku di situ. Jadi kamu tadinya anak pertama? Tadinya anak tunggal ya, anak tunggal tadinya. Terus papa sama mama pisah di usia 3 atau 4 tahun. Lalu nggak lama mama nikah lagi. Iya, sih setahun kemudian, karena aku ingat umur 5 tuh aku udah punya adik. Berarti dari kamu sebelum masuk SD kamu udah punya adik ya? Udah. Oke, nah itu papa Di situ papi kandung aku pulang kampung ceritanya. Pulang kampung ke Blora, kampung jadi, dia. pulangkan saja aku ke rumah ibuku, berlakunya bersama mama ya? Betul. Kalau papi aku nggak menikah lagi, kan mami aku kan menikah lagi karena dia mau rebel, jadi kayak udah mami rebel banget orangnya. Kalau papi nggak menikah lagi, terus mami aku akhirnya sama papi aku yang kedua di situ. Sebenarnya perkisruhan rumah tangganya lagi mulai nggak damai sih pas aku kelas 3 SD kali ya. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD. Wow, tapi jadi dari momen kelas 5, 3 SD itu umur 8 kalau gue nggak salah. Umur 8. Itu lo
get along, baik-baik aja semua. Baik-baik Tidak aja. mengerti ya, jajan aman ya, uang jajan. aman semuanya. Pokoknya paling ngerasa kayak Orang baru nggak aja nih? bilong, tetap nggak bilong sih. Nggak bilang tuh gimana? Papi kedua aku orang yang sangat baik, tapi aku tetap nggak ngerasa, aduh ini papi gue gitu. You can feel it, that moment di usia segitu. Bisa. Cuma dia orang yang sangat baik, cuma aku tetap nggak ngerasa kayak aku belong di sana gitu. Oh, digendong nggak? Digendong apa? Dicium gitu nggak? Enggak sih, enggak. Aku nggak punya memori itu sih. Oh. Aku pernah dicium sekali waktu lulus SMA, sekali doang. Mungkin karena dia saking bangetnya kali ya. Tapi dari kecil aku nggak pernah sih, nggak punya ingatan itu. Aku cuma ngerasa nggak belong aja. Cuma intinya aku beruntung, aku merasa aku beruntung karena aku tetap punya ayah pengganti yang juga baik gitu. Yang juga baik, walaupun Iya. lo tidak mungkin bisa segitu 100%-nya ya. Iya. Nah, di usia lo di usia lo kelas 3 SD, 8 tahun bener ya? Itu lo baru mulai lebih realize lagi kalau Betul. Ya. Ini bukan lebih bukan- realize karena memang ada perguncangan rumah tangga di sana sejak aku kelas 3 SD. Jadi ya masalahnya pelik, nggak bisa aku ceritain juga ke teman-teman. Cuma memang dari aku kelas 3 SD sampai aku kerja, kayak nggak ada satu hari pun tanpa berkelahi. Kayak hampir tidak ada satu hari pun tanpa berkelahi seru Star Wars. Kayak pokoknya perang bintang begitu ya. perang bintang kalau di Dufan ya, permisi gitu, nggak ada satu kali pun yang damai aja. Makanya dulu aku tuh suka aktif di sekolah, bukan karena kayak anaknya achievement banget yang goalsnya, karena aku kayak males pulang ke rumah, karena ketika pulang ke rumah pasti Itu yang lo saksikan. Ya ampun. gitu. Itu yang lo saksikan. Itu yang aku saksikan. Oh my god, dan lo harus kayak, udah gue di sekolah aja deh gitu Setelah ya. aja deh, terus aku ngerasa karena aku nggak tahu ya, mungkin anak-anak kecil karena ngerasa kayak mamanya sedih, terus aku punya adik-adik aku yang lain, aku nggak pernah menganggap mereka adik tiri, aku menganggap mereka kayak bener-bener adikku sendiri. Kalau mereka tuh aku kayak punya aku gitu, aku belong sama mereka, jadi kayak itu adik-adik aku. Jadi aku merasa kayak gue harus jadi contoh buat mereka. Jadi ketika aku pulang, misal mami aku lagi sedih, tapi aku dapet nilai bagus, aku ranking gitu kan. Jadi kan mami yang sedih itu bisa aku bikin happy. Kalau dulu aku kecil mikirnya gitu. Oh my god. Gitu lo kecil mikirnya. Even dia nggak benci sama adik-adiknya. Enggak, aku sayang banget sama adik-adikku, kayak sayang parah. Ya ampun Ran, even dia bener-bener pengen menjadi contoh walaupun itu bukan adik kandung. Dengan menjadi contoh dimana boleh orang tua lo berantakan, tapi lo personally nggak boleh berantakan. Nggak boleh, karena Nilai tetap bagus bener, ya. lebih kayak ke bukan mikirin diri sendiri sih, aku mikirin mereka. Maksudnya kalau misalnya di rumah mami aku sedih, terus aku pulang sekolahnya bermasalah atau gimana kan lebih sedih lagi. Jadi karena aku mikirin mereka, that's why aku nggak macem-macem. Jadi anak berprestasi karena aku mikirin mereka. Waktu itu ya, waktu kecil. Wow. Waktu gede kayak wow keren juga, sekarang kayak gitu ya Ran gitu. Kok kayak kecilnya kok banget, jadinya enggak biasa aja. Enggak lah, prestasi juga. Gokil ya. Jadi benar-benar seorang Patricia Ranieta ini maksudnya tidak masuk ke dunia yang justru depressed, Enggak. yang justru kayak menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Iya. Lo jadi menyalahkan orang atau lo menyalahkan diri lo sendiri atas segala kehancuran ini gitu. Tapi lo nggak peduliin itu, lo nggak being dramatic about that, malah justru lo keluar sebagai sosok yang Kalau dibilang Ini. nggak peduliin sih peduliin ya. Peduliin Maksudnya, juga. aku kan tetap kayak wanita, terus kayak tetap kayak pengennya kayak keluarga lain, kan aku nggak tahu ya dulu orang punya masalah. Aku sering main ke rumah temen aku, kok kayak keluarganya happy, keluarganya apa, mikirin. Iya. Mikirin. Terus ada masa-masa yang kayak permisi kenapa sih gitu, cuma pengen diem aja di rumah, nggak usah ada suara. Ini kok nggak bisa, pas ada lemparan sesuatu atau ada bakbuk apa sih kok nggak damai gitu kan. Kenapa gue gitu, emang gue salah apa? Aku nggak pernah nyalahin diri aku sampai segitunya. Aku nyalahin waktu itu keadaan aja. Seandainya dulu nggak gini-gini, gue pasti gini-gini. Nah, cuma itu aku simpen sendiri sih. Jadi ketika aku di sekolah nggak keluar itu. Intinya ketika aku di sekolah, aku harus jadi Rani yang cheerful. wow. Tapi kayak sedihnya, depresnya itu aku sendiri aja. Kalau di rumah baru. Tapi kalau di sekolah enggak, langsung change. Aku nggak ngerti sih, nggak bisa berubah. Tapi kayak dari kecil aku terbiasa seperti itu ternyata. Jadi lo deep down inside ya lo ngerasain apa yang tadi gue sebut ya. Kayak ngerasa tentu saja. Ngerasa ya? Nggak mungkin nggak ngerasa, pasti ngerasa lah. Setiap anak yang punya masalah keluarga pasti ngerasain itu. Aku yakin Oke, sih. tapi lo nggak being dramatic about that aja. Dramatik ke diri aku sendiri, tapi ke orang lain enggak. Karena aku tau orang lain nggak salah. Orang keluarga gue yang bermasalah, kenapa gue nyalain orang lain? Enggak kan? Justru sekolah itu adalah tempat lari aku. Makanya dari aku suka banget sekolah dan belajar dulu, karena itu kayak tempat lari aku sebenarnya. Di usia berapa Ran? Aku berarti dari kecil, dari SD.
Dari kecil, dari SD sampai terus kuliah, sampai terus kayak gitu. Perang bintang tetap terjadi. Perang bintang, Star Wars. Tapi lo tetap menjadi bintang juga di tetap sekolah harus ya. gitu. Karena aku punya 2 adik kan yang harus look up to me. Maksudnya adik aku harus siapa? Kan adik aku kan pasti look up ke older sisternya dong. Karena dia juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Iya kan? dia juga ngerasain hal yang sama. Mana itu kan papa kandungnya sendiri kalau mereka. Jadi mereka harus look up ke siapa ya? Waktu aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kayak adik gue harus contohnya gue. Jadi gue nggak boleh macem-macem supaya adik gue nggak berantakan. Waktu itu aku mikirnya gitu. Wow, kita minum dulu deh. Kita minum dulu. Luar biasa banget nih. Ran, terus kita bahas lagi soal ini nih. Lo udah jadi bintang karena bintang. di rumah lo, iya maksudnya di bintang kelas, bintang sekolah karena di rumah lo perang bintang, ya kan? Jadi lo overcome dengan itu. Tapi what was in your mind ketika bokap sama nyokap lo tuh ribut? Biasanya lo kemana? Nah, ini mungkin yang dirasakan anak-anak kecil lainnya kali ya. Takut mami aku tersakiti. Jadi aku tuh nggak mikirin aku. Mungkin ini seluruh anak kecil mikirnya gitu kali ya. Aku nggak ngerti. Takut nanti mami gue kenapa ya. Mami aku selalu mikirinnya mami. Nanti mami aku kenapa ya. Mami aku sedih, mami aku sakit gitu. Waktu kecil mikirnya selalu gitu. Adik-adik aku gimana ya. Selalu gitu waktu kecil. Jadi lu udah didorong jadi leader dari belum waktunya ya? Iya, mungkin kayak nggak dipaksa didorong kali ya. Cuma karena aku ngerasa aku sulung. Aku anak pertama. Terus mami aku tuh suka cerita sama aku. Dan kayak aku ngerasa waktu kecil dia kayak count on me. Cerita apa, Ran? Kayak misalnya cerita nanti pokoknya bilangnya kayak gini ya ceritanya ke papi. Nanti kalau misal mami pergi gimana gitu kan. Jadi kan as a anak nggak mau dong kalau maminya pergi kan. Jadi kayak harus apa ya. Jadi aku ngerasa kayak semua orang count on me. Pada saat itu, which is sebenarnya salah ya, karena setiap orang kan ternyata punya perasaannya masing-masing. Adik aku juga punya battle sendiri. Cuma waktu itu aku ngerasa cuma aku aja. Gitu. Ini semuanya ke gue, nih bebannya ke gue nih. Safety netnya kok semuanya ke gue. Iya, padahal ternyata enggak, itu cuma pikiran aku aja. Tapi waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku rasain takut mami aku kenapa-napa. Takut mami kenapa-napa. Iya. Karena mami juga suka ceritanya sama Rani. Iya. Usia berapa Ran dulu? Usia berapa tuh berarti ya? 8 deh. Ya ampun, dari usia. Tapi dari kecil mami selalu cerita apa sama aku waktu kecil. Selalu, tapi mulai berantem-berantem 8, jadi start dari 8 tahun itu. Wow. Gitu. Dini banget sih 3. Dini ya, iya benar. 3 tuh. Itu kecil banget ya ternyata ya. Dulu aku ngerasa kayak aku sudah besar, belum ternyata. Iya loh, terus lo udah dapet hal yang kayak gitu, lo takut. Tapi lo gak tau mau ngomong sama siapa, kan lo lari kemana? Nggak kemana-mana sih. Nggak lari kemana pun ya? Nggak kemana-mana, sendiri aja makanya sekolah itu kayak pelarian. Aku suka kalau di sekolah, tapi nggak kemana-mana ceritanya. Nggak kemana-mana? Satupun temen lo juga nggak pernah ada yang tahu ya, Ran? Enggak. Oh my god. Karena balik lagi di sekolah kan aku jadi anak yang beda. Oh iya. Di sekolah tuh kayak apa yang cerita sama di rumah gitu kan. Kayak di sekolah tuh fun gitu. Jadi aku nggak pernah cerita teman-teman di rumah tuh kenapa gitu. Gitu. Wow, bisa gitu ya Ran ya? Bisa gitu ya? Iya aku juga bingung kenapa bisa gitu ya dulu ya. Iya lo hebat banget. Iya. Karena nggak semua kayak lo. Biasanya rata-rata mereka akan menyalahkan apa yang terjadi di rumah dibawa ke sekolah. Jadi bandel lah apa gitu. Tapi lo enggak gitu. Tapi balik lagi mungkin aku punya privilege kali ya kalau yang orang-orang bilang ya. Meskipun mami aku di rumah kerjanya berantem bermasalah sama papi, tapi dia adalah ibu yang sangat baik. Ibu yang sangat baik. Jam 1 pagi. Dagang ayam, motong, terus bener-bener di pasar jualan. Terus kalau misalnya aku mau sekolah, dia pasti urusin, ambil formulir aja waktu SD. Dia bener-bener bawa ayam ngantri sama ibu-ibu kayak supaya aku dapat pendidikan terbaik. Jadi kayak aku ngerasa aku punya privilege kali ya. Makanya ketika aku ngeliat mami aku kayak wow gitu. Ini mami gue udah berjuang sekeras ini nih untuk gue. Masa gue kayak nakal di sekolah, masa nilai gue jelek gitu. Jadi mungkin aku punya privilege karena mami aku adalah ibu yang sangat baik sih. Tapi benar, menurut gue privilege itu nggak cuma soal kalau bokap nyokap lo udah kaya atau apapun ya. Tapi lo punya orang tua yang bekerja keras buat lo aja, itu privilege lo. Iya. Banyak orang tua yang neglect children kan, yang nggak peduli gitu. Tapi ini abandon atau apa gitu. Tapi kita selama masih punya orang tua yang memang kerja keras juga, itu privilege. Dan nyokap lo buktiin itu ya. Dulu jualan di pasar. Jualan di pasar. Naik truk. Waktu mereka kayak Tintin gitu, truk kuning yang gede, ayam, ayo nak gitu, naik truk rebel emang. Jadi kayak permisi kalau mami aku jemput aku sekolah naik truk, aku bangga banget, kayak mobilnya paling gede. Terus kayak permisi truk ayam. Oh my god. Naik truk dia.
Jadi lo udah punya sosok superwoman dari nyokap juga lah ya? Dari kecil, makanya mungkin aku bilang aku punya privilege. Mungkin anak-anak yang akhirnya bermasalah di sekolah, mungkin akhirnya orang tuanya karena sibuk ngurusin masalahnya sendiri, akhirnya mungkin lupa kalau masih ada yang diurus. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Tapi aku nggak ngalamin itu. Meskipun mami aku sebermasalah itu di rumah dengan pasangannya, tapi untuk aku, pendidikan aku kayak selalu rapi gitu. Makanya aku bilang dia superwoman. Kerjaan beres, anak-anak beres. Paling kayak gitu doang yang nggak beres. Nggak urus ya gitu. Terus Ran, ada dong momen why me God? Pasti ada. Iya, ada banget. Kayak turns out waktu kecil lu mungkin tidak sadar ya, cuma taunya rumah-rumah teman-teman gue kok adem ya, nggak ada ribut-ribut. Tapi semakin lo besar lo tahu kan kalau apa yang lo jalani ini ternyata broken, tidak seperti kebanyakan family itu seperti apa. Iya. Nah, ada nggak momen why me God gitu? Gak ideal, justru semakin gede aku semakin ngerasa kalau setiap keluarga tuh punya masalah masing-masing. Jadi gak seadem kayak yang aku pikir waktu kecil. Tapi why me itu ada lagi, begitu pulang capek. Aku soalnya selalu pulang sekolah jam 2, tapi aku pasti nyampe rumah jam 10 malam. Hah? Nongkrong dulu, gak mau pulang. Oh gitu? Waktu SMA tuh gak mau pulang. Jadi aku diem aja di McD belajar, atau di Sarina ngapain gitu, pokoknya diem aja sampai malam, bis terakhir aku baru pulang. Nyampe rumah dengan harapan semua orang udah tidur, jadi aku gak denger yang berisik. Iya. Nyampe rumah, wow! Masih? Oh, perang bintang kayak babak final. Kayak Tuhan permisi gitu. Kan aku sekolah di Jakarta, rumah Tambun ya. Iya. Jadi kan aku nyampe rumah jam 11, aku harus bangun jam 4 pagi lagi buat sekolah. Jadi pengennya kayak 11 sampai 4 tuh waktu tenang. Nyampe rumah permisi, perang bintang babak final. Bener-bener kayak sampai teriak akhirnya. Itu kayak pertama kalinya dalam sekian belas tahun, akhirnya aku teriak kayak berhenti! Mau pergi! Gitu. Kayak udah kayak capek banget. Itu pertama kali teriak. Terus mami aku diem. Mungkin karena dia kaget ya, karena kan aku biasa diem. Jadi kayak teriak, kayak bener-bener tidak gitu. Gak capek apa ribut terus gitu. Kayak drama juga nih kita akhirnya, karena udah kayak nggak tahan lagi. Waktu itu aku udah pacaran sama suami aku, Gani, minta jemput Gani. Serius? Kayak udah gak bisa lagi deh. Kayak capek gitu. Akhirnya dikeluarin waktu itu. Nggak ada personal space jatuhnya ya? Jatuhnya kayak aku cuma pengen tenang 4 jam doang di rumah, nggak bisa. Everyday nggak ada. Kayak even 4 jam kok aku nggak punya waktu tenang gitu. Jadi datang ke rumah tuh deg-degan. Ada apa lagi. Kayak everyday selama sekian belas tahun itu ada apa lagi ya di rumah ini. Jadi kalau ngeliat mereka rukun tuh kayak justru aku nangis setelah mereka rukun. Kayak aku tuh mikir gini, udah selesai kali ya, udah berakhir kali ya gitu. Udah selesai kali ya berantemnya, yes, abis ini aku punya keluarga bahagia. Tapi kan 2 hari kemudian gak lagi. Kayak gitu terus siklusnya gitu waktu itu. So, lo dijemput sama Gani, lo cabut? Akhirnya gak dijemput, mami aku akhirnya kayak yang rebel dan drama itu kayak Gana, mami minta maaf, segala macam gitu-gitu biasa. Leo ketemu Leo. Misi zodiak. Akhirnya nggak kejemput ya udah. Tapi semenjak aku teriak itu, mereka berantemnya lebih dikit tapi tetap berantem. Tapi lebih nggak sesuka hati mereka. Lebih nggak gitu sesuka hati. Mungkin karena memang aku juga belajar banyak sih. Enak rumah tangga tuh maksudnya nggak sesimpel itu ya. Iya, kalau sederhana rumah makan. Aku kayak belajar banget gitu. Makanya ketika aku kenapa pacaran lama banget, karena aku pacaran 10 tahun ya. Karena aku kayak apa lagi ya yang bisa dibenerin dari hubungan ini supaya nanti ketika kita berumah tangga, apapun itu kita bisa berusaha overcome, gak jadi gini nih. Apa sih sebenarnya yang salah? Kenapa kayak gini gitu. Jadi aku belajar itu dari kecil. Bukan karena papi gue yang buruk, mami gue yang buruk. Bukan karena mereka yang salah, emang mereka kayak emang gak ini aja, gak bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa gak bisa berkomunikasi dengan baik? Jadi aku mikir itu dari kecil. Kenapa sampai gak bisa berkomunikasi baik? Karena ini, papi karena ini. Jadi bukan mereka berdua orang baik, cuma mereka mess up aja. Emang mess up aja dua-duanya gitu. Tapi itu juga yang membuat gue pingin banget bawa Rani sebagai yang menghancurkan stereotip tentang anak broken home. Karena dia pacaran lancar banget. Kayak anak broken home biasanya pacarannya kan nggak lancar ya. Biasanya trust issue, overprotective, possessive. Ini lancar banget, gengs. LDR berapa tahun? Setahun doang. Setahun LDR, tapi masing-masing pursue their career. Terus kayak, buset, nih kok lo gak ada broken-brokennya gitu loh maksud gue. Dan cuma kayak, gue pingin banget orang tuh tahu. Tapi ternyata ada momen why me God juga, dimana dia meledak.
untuk berhenti gitu ya. Kayak gitu. You finally realize lo juga butuh tenang. Iya, gue Gitu. punya hak untuk tenang di rumah ini. Iya. Aku punya hak untuk tenang. Jadi kayak di momen itu aku sadar kayak ini bukan tanggung jawab gue. Nah, Ini tuh bukan tanggung jawab gue. Lo berhenti jadiin diri lo beban. Lo berhenti jadiin diri lo tuh kayak tameng, bukan gitu. Udah lepas di situ. Situ aku tersadar kayak ini bukan tanggung jawab lo, Ran. Tanggung jawab lo emang harus berprestasi, tanggung jawab lo emang harus jadi contoh buat adik-adik lo, tapi untuk urusan rumah tangga orang tua lo itu bukan tanggung jawab lo. that's the point. Kayak gitu. That's the point, Rani. Thank you very much for sharing. Minum lagi. Ran, terus lo punya momen ngambil rapot dong pasti. Tentu. Nah, Jelas. itu tuh. Atau foto keluarga lo ada nggak? Ada. Ada juga. Ada. Aku punya foto keluarga bersama papi kedua aku dan adik-adik aku dan papi aku memang papi dan adik-adik aku ada fotonya lengkap. Papi pertama sama adik-adik yang sekarang? Ada. Oh, mau? Dia kan, BTW for your information kan Cellback sama mami aku kan. Iya. Itu Jadi nanti balik kita lagi. bahas yang itu. Tapi waktu ambil rapot gimana? Ambil rapot, nah balik lagi waktu kecil mami aku tuh selalu nanemin confidence di diri aku. Oke. Kayak Rani tuh anak pinter, Rani tuh anak jago, Rani tuh bisa selalu like every day. Makanya aku nggak pernah punya trust issue atau confidence issue tuh nggak pernah. Karena balik lagi mami aku tuh ibu yang sangat baik, privilege untuk aku kan. Iya, iya. Jadi kayak setiap belajar aku tuh kayak Rani anak pinter, Rani pasti ranking setiap hari. Puncaknya tuh waktu aku SMP lulus, itu kan aku balik lagi rumah di Tambun, sekolah di Jakarta, naik bis kota everyday. Waktu aku kelas 9 tuh kayak aku jadi juara kelas sama juara apa gitu, dipanggil ke panggung kan, terus mami aku kayak berdiri sendiri kayak gitu, kayak sendiri ibu-ibu gitu, kayak dia bangga banget, terus kayak nangis. Kamu lagi sih nangis? Iya, kayak ya ampun gitu. Wow. Karena kan selalu tujuan aku cuma pengennya selalu nyenengin mami. Jadi apapun nilai itu, achievement itu selalu buat mami, biar dia nggak sedih di rumah. Dulu aku ngerti gitu. Iya. Gitu. Dia berdiri standing ovation buat kamu ya. Kayak iya. Wow, dan yang paling kece-nya lagi ya adalah ketika Rani yang membuat papa dan mamanya kembali bersama loh. Iya. Oh, itu waktu kuliah ya berarti. Jadi, the moment mereka bisa berapa tahun? Mereka berarti dari aku umur 3 sampai 22 ya. Oke. 19 tahun itu 19 waktu tahun. kuliah. Terus habis itu ternyata aku dipanggil as a best of the best student. Iya. The best student. Mereka ketemu di panggung terus kayak, "Ih, kok centil sih, kok kayak ada percikan-percikan." Pasti balikan gitu. Aneh banget. Kan aku udah gak ngarep kan. Aku Iya. masa kayak ya udah gitu. Papi gue, mami gue pisah aja, sama papi gue yang kedua pisah, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak apa-apa nggak punya keluarga yang utuh menurut orang-orang. Yang penting kita damai dalam hati. Aku selalu pengen punya itu doang kan, damai, nggak apa-apa. Terus kok tiba-tiba kayak di panggung kok kayak balikan gitu. Gimana sih maksudnya? Jadi mami pisah juga sama papi kedua? Papi iya Di bisa umur? juga di umur aku lupa deh ya. Setelah kamu teriak itu? Iya, di umur aku nggak lama setelah aku lulus kuliah deh pokoknya. Setelah kamu teriak Nah, aku teriak enggak? itu SMA. Oke. Masih panjang perangnya. Masih panjang. Akhirnya berpisah karena emang mereka nggak meant to be together. Gimana sih, emang jalan pikirnya beda. Bukan karena mereka nggak jahat ya satu sama lain, tapi memang beda aja. Akhirnya pisah. Mami aku single lagi. Ketemu sama papi aku yang pertama. Emang papi aku. Ketemu di atas panggung. Terus kok kayak balikan. Terus aku main ke rumah papi. Kok mami mau ikut? Iya. Ke Blora, Jawa Tengah sana. Terus kok tiba-tiba malam-malam kok nggak ada di kasur aku, adanya di kamar mana nih? Oh, balikan. Apaan sih balikan? Ya, Jadi balikan karena lo menjadi mahasiswa salah satunya mungkin lulusan faktor terbaik itu ya. Faktornya mungkin karena itu ya, karena mereka ketemu lagi pertama di situ. Iya, di graduasi lo itu. Di graduation aku. Gitu. Apaan sih? Wow. Gitu deh. This lady is very positive ya. Maksudnya tadi ada satu hal juga, satu kata yang gue sangat puji dari lo gitu Ran, dimana biasanya kembali lagi anak broken home itu akan menyalahkan keadaan atau orang. Iya. Tapi Rani tadi ngomong kalau papa kedua dan mamah gue nggak bareng lagi juga itu bukan karena salah mereka, emang nggak meant to be aja. Iya. Bukan karena salah satu dari mereka jahat. Iya. So sama sekali lo nggak pernah mandang ada yang salah ya. Enggak, karena aku selalu tahu dari kecil sejak bertumbuh terus sih makin gede, setiap orang itu pasti punya masalahnya dan problemnya masing-masing aja. Oke. Setiap orang punya sifat buruknya masing-masing aja. Jadi kayak ini nggak 100% salah si A, nggak 100% salah si B. Emang komunikasi adalah kunci. Kunci ya. Kalau nggak bisa berkomunikasi jadinya nggak bakal bisa bareng. Ya, nggak vibing ya. Iya. Wow, gokil banget. Jadi
Itu benar-benar membuat Rani menjadi orang yang sekarang yang lebih ke kalau ada apa-apa ya think positive first. Jangan nyalain siapapun dulu. Apapun yang terjadi itu pasti ada artinya. Even now with your husband gimana nih? Oh iya, karena aku pacaran udah 10 tahun kali ya. Jadi so far aku kan nikah baru setahun ya, jadi kayak belum terlalu lama. Iya. Tapi ya nggak ada Tapi kalau nyicil rumah KPR udah lunas tuh. Ya ampun, KPR masih 10 panjang tahun. Kak, tapi aku KPR asli. Damn. Ya gitu, tetap ada sih masalah mah, tetap ada namanya suami istri, beda lah ya sama pacaran. Cuma mungkin yang ngebedain sama orang yang pacarannya bentar, nggak ada sifat-sifatnya yang bikin aku kaget sih so far. Oke. Karena kayak udah tahu, ibarat kata kan kayak aku dari remaja sampai dewasa bertumbuhnya bareng. Jadi kayak so far sih ya, sekarang sih baru sebentar. Gak ada sifat-sifat yang bikin aku kaget sih. Gak ada. Kayak ya udah aja gitu. Kayak ya udah sih, emang dia gini ya udah. Oke, so all good ya. Oh, so far ya sampai sekarang. Semua kejadian ataupun hidup lo yang broken di masa kecil sampai lo dewasa itu tidak membawa dampak apapun di pernikahan lo ya. Membawa dampak justru positif dengan lo menjadi orang yang full of thoughts tentang banyak hal, termasuk komunikasi dalam rumah tangga ya kan. It makes me who I am now sih. Jadi nggak ada yang perlu disesalin gitu loh. Emang udah digariskan seperti itu ya udah. Berarti aku orang yang terpilih oleh Tuhan untuk bisa menghadapi itu semua. Berarti emang Tuhan udah kasih aku kekuatan. Kayak udah. Wow, ya you are the chosen one ya. Iya. Lo yang dipilih, lo yang akhirnya jalanin dan lo jadi orang yang bener-bener mendobrak stigma anak broken home tuh broken gitu. So lo kalau bisa kasih ini sesuatu insights ke yang lagi broken sekarang Ran, even yang sudah ataupun yang lagi menjalani gitu, apa? Hidup tuh selalu soal pilihan. Kayak hidup lo itu lo yang jalanin. Jadi lo nggak bisa tuh nyalahin orang, nyalahin keadaannya. Itu hidup tuh hidup lo. Pada akhirnya lo kan jalan sendiri kan. Jadi ya lo yang milih. Lo mau jadi yang broken bener sebroken-brokennya atau lo mau rising. Itu lo yang tentuin, bukan orang lain. Itu aja. Patricia Ranieta, ladies and gentlemen. Lo broken, ingat, walaupun lo jadi dari anak yang broken home, belum tentu nantinya lo menjadi produk yang broken juga. Semuanya ada di pilihan. Thank you ya, udah ngadu sama Feve Rani. Sama-sama kayak Feve udah diundang, terima kasih. Terima kasih udah menjadi sekeren ini. Terima kasih banget dan gue bangga banget berteman sama lo. Lo jadi orang yang bener-bener tulus sayang sama adik-adik tiri lo. Bahkan gue tau banget dia ngebiayain juga. Ya bantu-bantu lah ya. Iya lumayan lah ya kan. Boros tuh adik-adik gue, sepatunya baru mulu. Jadi kayak gue waktu itu ada lo yang kena covid kan, terus kayak iya kak gue cariin apartemennya kak. Wow, kayak bantu-bantu patungan sama mami. Oh ya tapi tetap aja gak semua orang kayak lo Ran. Enggak, you should be proud of it. Kalau gitu gak usah. Bohong-bohong itu asli dia bahaya aja. Thank you Rani. Thank you udah deep talk juga, udah ngadu juga sama gue dan udah kasih tahu juga sama semua anak yang lagi merasakan atau pernah broken home kalau hidup adalah pilihan untuk menjadi bintang, untuk menjadi being positif walaupun di rumah lo perang bintang. Thank you Rani.